Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Berbagi Ilmu Farmasi. Jadi dalam kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi tentang farmakologi obat-obat sistem saraf pusat. Nah, dalam hal ini yang akan saya bahas yaitu obat-obat untuk Parkinson. Nah, tanpa panjang lebar, kita mulai saja ya teman-teman. Baik, jadi penyakit Parkinson ini pertama kali dikenalkan di tahun 1817 oleh James Parkinson dengan istilah paralisis agitan atau shaking palsy. Selanjutnya, untuk istilah paralisis agitan ini direvisi. Mengapa demikian? Karena ini untuk mengenang jasa James Parkinson sehingga nama penyakitnya diubah menjadi penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson sendiri punya patologi. Nah, patologinya yaitu terjadinya degenerasi neuron nigrostriatal dopaminergic. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam keadaan keseimbangan, ya, dopamin dan asetilkolin itu sama-sama seimbang ya teman-teman. Namun pada penyakit Parkinson terjadi penurunan dopamin, yaitu pada area basal ganglia yang mencakup nukleus caudatus, putamen, dan globus pallidus, namun terjadi peningkatan aktivitas cholinergic. Karakteristik dari penyakit Parkinson ditunjukkan oleh 4 gejala pokok atau 4 gejala kardinal yang meliputi tremor, rigiditas, bradykinesia, dan instabilitas postural. Nah, apakah ada hubungan antara neurotransmitter dan terjadinya penyakit Parkinson? Seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa pada kondisi normal terjadi keseimbangan antara neurotransmitter dopamin dan asetilkolin. Namun, pada penyakit Parkinson terjadi hal yang sebaliknya. Di sini terjadi penurunan pada jumlah dopamin dan peningkatan pada jumlah asetilkolin. Jadi ada ketidakseimbangan neurotransmitter. Nah, sehingga perlu diberikan obat-obat anti Parkinson. Tujuannya adalah agar jumlah dopamin ini bisa ditingkatkan dan asetilkolin ini bisa diturunkan aktivitasnya agar tidak terlalu berlebihan ya teman-teman. Jadi secara prinsip seperti itu. Yaitu meningkatkan jumlah atau level dopamin serta mengantagonis efek dari asetilkolin. Nah, sekarang kita masuk ke obat-obat anti Parkinsonnya. Yang pertama yaitu ada prekursor dopamin, lalu ada agonis dopamin. Selanjutnya ada inhibitor monoamin oksidase B, lalu ada inhibitor COMT atau catechol ortho netyl transferase, anticholinergic, dan aman lagi. Di mana masing-masing obat ini digunakan untuk penanganan penyakit Parkinson dengan level-level tertentu ya. Jadi ada level yang Parkinson yang masih ringan ya, ada yang menengah, ada yang sudah berat. Jadi obat-obat anti Parkinson ini bisa dipertimbangkan dipakai untuk level-level tadi ya teman-teman. Nah, obat anti Parkinson kita bahas dulu prekursor dopamin ya. Di sini contohnya adalah levodopa atau L-dihidroksifenilalanin. Levodopa ini efektif dalam meningkatkan jumlah dopamin di striatal dan akan lebih efektif lagi jika levodopa ini diberikan bersama dopa dekarboksilase inhibitor, misalnya benzerasid atau carbidopa. Lalu ada agonis dopamin. Untuk agonis dopamin ini nanti dibagi jadi dua ya teman-teman, yaitu turunan ergot dan non-ergot. Kalau turunan ergot, contoh obatnya yaitu bromokriptin,
cabergoline, lisurit, pergolide. Sedangkan untuk non-ergot ini ada apomorfin, ropinirol, rotigosin, dan pramipexol. Namun, efikasi dari agonis dopamin ini masih di bawah dari levodopa ya teman-teman. Dan selanjutnya yaitu ada inhibitor MAOB atau inhibitor monoamin oksidase tipe B. MAOB ini adalah enzim yang merusak dopamin di dalam korpus striatum. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara meningkatkan respon levodopa, lalu memberikan efek neuroprotektif, yaitu dengan cara menurunkan formasi oksiradikal atau memblokade bioaktivasi dari neurotoksin. Nah, ini maksudnya mekanisme kerja dari inhibitor MAOB. Contoh obatnya yaitu rasagilin dan selegilin. Ya. Dan selanjutnya yaitu ada inhibitor katekol ortometil transferase atau inhibitor COMT. Jadi levodopa ya dan dopamin ini bisa menjadi tidak aktif dengan adanya metilasi. Nah, levodopa dan dopamin itu dapat tercapai di korpus striatum jika diberikan penghambat COMT. Ya. Nah, contoh obatnya yaitu entacapone dan tolcapone. Lalu ada antikolinergik. Antikolinergik ini merupakan antagonis kolinoreseptor muskarinik dengan mekanisme kerja menekan overaktivitas kolinergik di striatal. Maka efeknya adalah mampu mengurangi rigiditas atau kekakuan dan tremor pada pasien Parkinson. Contoh antikolinergik di sini ada benzatropin, orfenadrin, procyclidin, dan trihexylhenil. Yang terakhir yaitu amantadin, di mana amantadin ini digunakan untuk penyakit Parkinson tahap awal atau yang masih ringan ya teman-teman. Dan teman-teman juga harus tahu amantadin ini selain digunakan sebagai anti Parkinson, amantadin juga satu-satunya obat anti Parkinson yang juga punya efek sebagai antivirus ya teman-teman. Mekanisme kerja dari amantadin yaitu dengan cara memblokade kanal ion yaitu tipe glutamat atau subtipe NMDA. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya coba sampaikan. Semoga walaupun singkat teman-teman bisa memahami ya apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Berikut daftar pustakanya, silahkan teman-teman boleh mengunduh mungkin kalau dari jurnal-jurnalnya atau mungkin buku-bukunya, dan nanti silahkan teman-teman bisa mempelajari lagi lebih dalam ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.